dipersembahkan oleh Podcast Space. Halo semuanya, selamat datang lagi di Denden Podcast. Podcast yang membahas segala sesuatu tentang One Piece. Dan kali ini kita kembali di segmen Konspirasi. Bersama Yes. saya Hans. Dan bersama saya Handy Jul. Oke, langsung aja kita bahas konspirasi yang sedang hot. Ya udah agak turun sih ya. Telat seperti biasa. Kita akan bahas konspirasi dari sebuah bendera. Oke, tapi kita berita. Oh, Biar iya. santai dulu. Intermezzo dulu. Nah, sebelum yang serius-serius ini kita update beberapa berita dari Toys ya khususnya. Dunia Toys One Piece karena banyak Dunia perkolepan lah. kolaborasi maksudnya. Collab apa? Ya, dulu yang pertama dari Lego ya. Oh iya, ya. Oke. Kita coba lihat ini akan saya tampilkan beberapa ininya. Gambarnya. Karena ini dulu sudah pernah di... Salah bentar. bentar. Nah ini Lego. Karena sudah pernah di teaser. Nah, ini Lego Indonesia, jadi sudah rilis di Indonesia. Ya, ini direview orang Indonesia ya. Kok bisa dapat ya deh? Hebat. Ini Lego asli. Saya juga mau. Ya, jadi loh. Oke, ini dia. Tak pikir Going Merry tok. Ternyata dia dapat itu juga Arlong Park. Semua satu set ini. Walah. Kalau nggak salah ada 4 apa? 4 atau 5 set gitu yang dirilis. 4 kayaknya. Iya, 5. Ada kapal 5 ya? Going Merry 1, Arlong Park 2, Barati 3, tempatnya bagi 4, sama Shanks awal-awal, paling kecil. Oh ya. Ada 5. Ya. Dan kita... Jadi ini sempat di-announce beberapa waktu lalu sama One Piece Netflix juga ya. Karena ini dia berdasarkan live action-nya. Ya. Karena desainnya. untuk lisensi yang versi anime kayaknya susah ya. Kayak lebih eksklusif gimana gitu. Jadi bisanya cuma dapat lisensi live action. Tapi live actionnya pun dia nggak main-main loh. Dia pakai Oda untuk jadi iklannya, tahu? Kemarin sempat ada. Kamu udah tahu nggak nih harganya berapa? Belum. Berapa? Kemarin sih aku cek. Yang mana? Beli sih. Bukan ini ya Legonya di Indonesia. Maksudnya yang Going Merry atau yang apa? Yang aku dapat itu yang paling murah itu Yang Shanks. 900.000. Yang 900.000 itu yang ya. Nah itu mungkin bisa. Terus yang kedua itu Arlong Park itu 1,5 juta. Terus Going Merry itu 3 jutaan. 3 juta. Wow. Ya. Kita search saja harga Lego One Piece. Oh ya. Kalau yang paling mahal itu itu Barati. Kok startnya 6 juta. 5.000? Gak penting. Mulai 5.000. Barati 6 Itu juta. Loh, bagi The Clown itu 900. Ya. 9.900 mah mini figur KW ini. Oh ini loh ini. Set besar 6 juta. Going Merry 3,5. Bagi The Clown 900. Lego One Piece ini KW nih kayaknya. Tosan Sani ini kan enggak ada. Kecampur deh. Yes, begitulah. Kurang lebih itu. Lanjut ya. Mainan berikutnya. Gimana? Kamu nggak rencana ambil yang itu, Going Merry? 3,5 juta? Belum. Di rumah ada yang KW. Sudah penuh lemari. Mungkin kalau dapat murah mungkin beli. Tapi segini yo enggak sih. Lanjut. Ya, ini mainan ini berikutnya dari
Pop Mart lagi. Yes, collab. Dan ini seru karena kapal-kapalnya, guys. Ya. Aku juga pas pernah lihat. Dulu yang pertama itu seru. Dulu yang pertama itu kan dia karakter The Labubu. Monsters. Jadi ya Hmm. kayak tahi lalat gitu. Kalau ini Ya. benar-benar dari One Piece-nya. Heeh. Kalau ini harganya berapaan ini kira-kira? Pop Mart biasanya nggak sampai 200, antara 150 sampai 200. Seingatku ya. Kita coba Kalau lihat. nggak, di itu dia $22 US dollar. 22 berarti 300 ya, lebih mahal. Yang kemarin One kan? Piece 200 kayaknya. Kayak 200 tapi banyak yang itu kan, tengkulak-tengkulak. Tengkulak. Thousand Sunny, Going Merry, Kuja. Apa ini namanya? Going Luffy. Mama Catret, ini nggak salah. Moby Dick. Moby Dick. Ini Oro Jackson. Oh, ini setnya. Mantap. Kayaknya ada lebih lagi deh. Ini sebagian ini yang di pos ini. Iya tuh. Ya, ini Sama ada Secret 1. Ya, Secret, ada ini ada kapal Lau, kapal Garp, kapal Ace dan seterusnya. Menarik sih. Cuma sebenarnya saya udah nggak beli lagi sih. Tapi kalau kalian pengen figur yang murah guys dan harga terjangkau, kalian bisa cek di IMF Shop. Linknya ada di deskripsi, ada di Shopee, ada di Instagram. Itu menjual produk-produk original dari bahan presto ya kebanyakan. Yang itu adalah Bahkan banyak itu bisa start figur di One bawah Piece juga. 100 ya. Ya, untuk yang kecil-kecil ada di bawah 100. Untuk yang figur tanggung kayak ini 200-an pun dapet ini. Kayak gini. Keren dah guys. Wow. Keren nih. Ini cocok kayak dekorasi rumah gitu. Oke. Patung torso apa ini? Ya sekedar dekorasi. Gitu. Oke. Dan Oke. berikutnya adalah perkolepan One Piece dengan 17 Agustus. Yang menjadi tema dari Dirayakan. yang jadi tema konspirasi kita kali ini ya sebenarnya. Ya, ini dia. Ini langsung Dan aja ini kita apa lihat. sudah di ini ya? Dah, ke stop ya. Di- Bentar. Jual di mana-mana juga ini. Gimana, sorry? Ini juga sempat dijual di mana-mana nih. Oh iya, bendera. Bahkan ada yang di Shopee jual terus ditegur, nggak boleh jualan. Udah pesen nggak dikirim-kirim, katanya nggak boleh jualan bendera. Ya ini frasenya. Kalau post jualan di Shopee bendera One Piece langsung diblok. Oh ya, bener lah. Mungkin. Ini komennya seru. Merah putih terlalu suci di negara yang rusak. Sumpah ini sebenarnya harus demo. Ada pertanyaan itu di TV One. Tahu? Siapa namanya? Sing Ini ya, ngundang siapa? Jancuker sih gue. Arya. Oh, belum tahu. Aku tahu. bukan itu. Aku tahu yang ngundang itu loh, siapa? Yang ikut One Piece Day itu loh dulu. Sujiwo Tejo. Bukan. Nakama itu loh, sing diundang One Piece Day apa itu loh. Representasi Indonesia. Pernah tahu? Lupa. Oke, aku tahu orangnya cuma nggak tahu namanya. Ya, tapi tahu kan konsep orang itu. Yaitu Iya, dia jadi di komentator di bangku penonton. Sudah Sujiwo Tejo. Mana yang lebih melecehkan negara? Majang bendera One Piece atau jual tambang ke asing? Wah. Tapi dia lebih ekstrim, bukan masang bendera One Piece nih. Merobek merah putih atau itu menjual tambang. Mana yang lebih Saya tahu Nami, navigator. penembak ulung Saya apa? suka Nami. Penembak jitu. Zoro, Nembak itu. pendekar pedang. Tapi dia gak nyebut Usopp, dia cuma Nami, navigator.
Penembak jitu. Dia lupa namanya. Dia skip sopo ya Usop iku. Lupa namanya Usop. Penembak jitu. Ya itu mungkin dia sebelum acara itu dia apa One Piece, karakter One Piece apa tak pelajari sih. Jancukers. Oke, lanjut ya. Ini kita membahas. Setelah dia riset. Ini kita membahas ini ya. Jadi gimana menurut lo? Ya, fenomena ini gimana? Fenomena ini ya kayak gebrakan ini sih. Budaya pop yang gimana ya istilahnya? Kayak tidak terduga bisa sampai ke sana. Ngerti gak maksudku? Kayak lah, kok bisa pakai bendera One Piece untuk apa ya? Demo atau apa ya istilah ini? Ya kayak itu, menyuarakan suara rakyat dengan bendera One Piece. Tidak terduga. Kok bisa ya? Tapi kamu setuju nggak? Setuju apa? Kalau kayak sebuah anime digunakan sebagai kayak gini-gini. Kalau aku sih nangkepnya ini sebenarnya kayak lucu-lucuan aja, meme. Ya, ini sebenarnya ya lebih ke sarkas aja sih. Sarkas terhadap film Merah Putih. Karena kan tentang lebih melecehkan mana? Bendera One Piece atau film Merah Putih? Pertanyaan bagus. Tulis di kolom komentar guys. Mana yang lebih melecehkan Indonesia? Memasang bendera One Piece atau mendukung film Merah Putih One for All? Benderanya hilang. Ganti dengan bendera One Piece. Iya, cocok premisnya. Di Ambon tayang nggak di Ambon? Nggak. Untung tidak tayang. Oke. Kamu ada komen? Coba Lihat video lainnya ya. Ya, berikutnya. Oke, casting lagi. Ini dia. Share. Ini tab berikutnya. Setelah ramai bendera gambar One Piece, kini muncul medsos gambar menyerupai One Piece. Nah, ini yang membuat polemik ini sebenarnya. Gimana? Karena ada yang nggak tahu ini ajakan atau apa ya, tapi ada rame-rame itu bahwa akan nanti 17 Agustus bakal mengibarkan bendera One Piece semua gitu. Makanya ada yang menyulap logo 80 jadi ini Jolly Roger Luffy. Tapi ternyata nggak ada kan? Maksudnya ya itu kan cuman bentuk kayak protes rakyat terhadap pemerintah aja. Yang pemerintahnya karena sudah diredam. Karena pemerintahnya takut sama sebelumnya itu bendera One Piece. Sebelumnya itu karena kalau masih meme itu oke kalau menurutku. Kayak seru-seruan gitu loh. Ya. Ini yang membuat polemik itu karena ada, nggak tahu ya, katanya ada ajakan untuk ayo kita rame-rame nanti 17 Agustus jangan mengibarkan bendera bukan jangan ya, tapi mengibarkan bendera Indonesia tapi di bawahnya ada bendera One Piece. Itu yang membuat ketar-ketir sebenarnya itu. Yo, kalau dari awal nggak rame-rame itu kayaknya sih oke aja sih kayaknya. Ya entahlah ya. Itu kan kayak aku menganggapnya kayak orang seru-seruan aja. Yuk kita kibarkan bendera One Piece sebagai bentuk protes aja. Ya itu kayak ya gitulah. Dan ini sebenarnya logo 80 ini sebelum One Piece pun sudah banyak ini jadi meme, jadi apa? Kero-keropi, jadi opo. Ya toh? Ini baru ya. Tapi ini bertepatan dengan ini. Nah, yang aku takutkan itu, coba kita lihat berita berikutnya. Oke. Next, ini kita close ya. Disuruh. Disuruh untuk hapus oleh Polsek warga ini ubah gambar mural One Piece jadi gambar tikus berdasi. Nih kita coba lihat. Sebelumnya warga ini menggambar gambar bendera One Piece di jalan. Selamat siang teman-teman, barusan saya ditelepon Pak RT dan pihak Polsek dan Koramil terkait gambar One Piece yang di RT 2. Dari pihak berwajib menyuruh menghapus gambar tersebut. Mohon bagi teman-teman yang
masih di rumah bisa dibantu mengecat ulang atau menutupi gambar tersebut. Oke. Dicat ulang. After. Ini lucu sih. Ini kayak puncak komedi. Kayak wow. Tak terpikirkan. Absolut cinema. Iya. Mantap sih. Kayak ditampar pipi kiri, beri pipi kanan loh. Kurang masuk ya. Ya situlah maksudnya. Iki apa namanya? Ya ini yang menjadi masalah kan akhirnya diproses. Ya. Ditegur. Banyak yang ya ditegur. Terus, oh iya ngomong-ngomong soal bendera One Piece, kamu tahu sih? Aku kan nonton di YouTube si YouTuber Ray siapa itu? Ray Restu kalau nggak salah. Kan dia react ini One Piece First Look live action. Nah setelah dia react, terus dia lihat ngeceki castingnya satu-satu. Castingnya siapa? Pemainnya itu dicek IG-nya. Wah mereka sudah ngepost apa nih terkait First Look ini. Terus dia nonton story-nya Tas Skyler. Terus ternyata Tas Skyler lagi ngepost apa di story-nya? Berita tentang bendera One Piece yang dipakai di Indonesia. Dia langsung wah kaget. Jatuh. Sorry. Sampai kaget. Kaget beneran. Ya itu, lucu sih itu. Bahkan ya sampai masuk di berita luar. Iya. Dulu pertamanya tuh aku lihat masuk di berita otaku itu aja. Di berita channel ibu-ibu itu. Tapi terus tambah ke sini tambah berita mainstream masuk. Yeah. CNN Internasional, BBC, Al Jazeera. Ya sing seru iku sih. Case-nya One Piece live action Tas. Ternyata Notice. Iya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke Nah ini, sekarang kita bahas materi. Apa? Dari ini apa? Ini materi berikutnya kan ya? Oh ya boleh. Tak case dulu. Gak usah di close ya, buka terus aja. Ini kita lanjut. Ini materi berikutnya. Oh iki seru iki. Nah ini. Ustadz Felix. Koyo cabe. Akhir-akhir ini kayak Tak kapok deh. Koyo cabe di kepuk. Kepuk sapa nih? Atas Aisho Sweet. Oh, iya. Si iki loh. Ustadz Felix ini kayak aku beberapa minggu ini kayak nonton di YouTube itu kayak dia banyak bahas One Piece. Nang siapa? Arya, terus nang dibahas One Piece akeh. Dan plot twistnya tahu. Ini, lagi hype. Ini plot twistnya tahu. Iya. Setpameh. Iki sing negara iki. Heeh. Keseke One Piece. Ya sebenarnya dia itu ya kayak Kobe, dia cuma melaksanakan tugasnya. Ya toh? Iya. Keren nih, respect. Meskipun itu, ya gimana ya? Komenmu apa komenmu? Ustadz Felix Xiao bawa bendera. Kenapa? Social eksperimen. Social eksperimen nih gitu. Nang di. Oh nih, kita mungkin lanjut video berikutnya ini kayaknya. Ada yang mau dibahas lagi nggak? Next ya. Soal ini ada berkaitan. Next. Buntut razia. Apa nih? Setelah fenomena pengibaran bendera Jolly Roger dari serial anime One Piece yang ramai hingga sebat berujung razia, kini muncul seorang warga berkostum Luffy nampak turun ke jalan menuju ke gedung DPRD Jember. Belum diketahui dengan jelas motif warga tersebut. Menurut saksi mata, pria itu melakukan gerakan tangan memutar selama beberapa saat. Nampaknya hendak melakukan serangan Gomu Gomu no Pistol. Nah ini, kalau sosial eksperimen bawa bendera One Piece ke gedung DPRD, nah itu baru sosial eksperimen. Atau ke Istana Presiden, nah itu baru sosial eksperimen. Kalau bisa sambil gom-gom Gatling boleh. Gom-gom Gatling. Jangan coba pistol, gom-gom Gatling. Oke. Nah itu ini sosial eksperimen. Lanjut ya. Oke.
Ini yang paling ultimate ini. Makin dilarang, makin tidak karuan. HUT RI Merdeka. Oh, ini apa istilahnya? Itu ya, karnaval gitu ya? Iya. Niat sih ini. Bukan Luffy. Hah? Tapi si di kapalnya bukan Luffy yang di kapal. Walah. Yo. Sunan Kalijaga. Oh iya. Anak turbane. Oh. Oh, Oke. Lanjut. Tinggal dikit. Bentar lagi selesai nih. Cepat nih konspirasi bendera One Piece. Malaka dulu, Project. sebelum ini, menurutmu ini apa? Apa? Setuju gak kamu kalau One Piece itu nanti kan ada yang bilang jangan sampai One Piece di ban gara-gara gini-gini gitu. Gimana? Benar tepat? Ya selama tidak di-ban saya santai-santai saja. Kan tidak di-ban. Ya maksudmu setuju nggak kalau sampai asosiasikan dengan kayak kegiatan-kegiatan kayak gini? Kan maksudnya nanti bisa aja kayak misalnya pertamanya jadi lucu-lucuan toh. Nah, terus nanti suatu kali ada kayak mungkin gerakan apalah yang kayak memerota-memerota, terus mereka menggunakan logo Jolly Roger One Piece itu Mugiwara sebagai bendera mereka. Tapi ini beneran melawan nih, bukan lucu-lucuan lagi. Ya tergantung konteks sih kalau aku. Kalau itu kalau menandakan simbol apa ya? Ya kalau untuk kebebasan mungkin cocok, tapi kalau untuk menggulingkan nah itu sudah beda lagi. Menurutku Aku sih ya. juga maksudnya garis batasnya tuh ya selama ini kayak for fun aja, itu menurutku oke lah. Ya ini kan sekedar ekspresi aja. Bukan Ya untuk kayak meme. bukan benar-benar untuk Sindiran gitu mensabotase, aja lah. ya, betul. Ya Sindiran. Itu poinnya. kalau kamu tahu apa yang sempat jadi serius itu dari, kamu tahu grup hacker Anonymous? Oh, enggak tahu. Siapa itu yang nge-hack data Indonesia kapan hari itu? Iya, Sing ya dia kan global. Oh, kalau Indonesia dulu itu Bejorka, beda lagi. Ya, ini apa? Anonymous. Kamu pernah tahu ada topeng orang berkumis gini, sejanggutnya di sini. Oh, ya pernah tahu. Jadi topeng itu dari karakter novel apa gitu loh. Oh, iya pernah tahu. Itu kayak jadi simbol apa gitu ya? Akhirnya ya dipakai jadi simbolnya mereka, grup hacker Anonymous itu, untuk protes-protes. Atau Jadi mungkin sekarang maksudmu ya bisa jadi ada kelompok hacker yang pakai Wah. logo topi jerami gitu. Jadi wajah, jadi nanti bisa kalau sampai kayak gitu kan nanti diasosiasikan, oh Jolly Roger Luffy ini sama dengan gerakan-gerakan seperti ini gitu loh. Ya paham. Itu yang kan mau kita hindari, jangan sampai terjadi. Nah, gimana kalau ini aku ada pertanyaan bagus. Gimana kalau ada parade LGBT sebuah bendera One Piece? Ayo, setuju nggak kamu? Kan One Piece kebebasan, banyak karakter LGBT. Itu sesuatu yang bahkan saya tidak bisa menjawab sih. Takut menjawab. Iya. Ya gimana ya? Secara pribadi sih tidak setuju sebenarnya ya. Tapi kan One Piece kayak itu. Kebebasan. Oke, kita ganti topik. Juga. Next. Langsung. Tapi ya, Heeh. terus
Ya, artikel berikutnya yang bikin aku ini, karena ini juga dibahas sama Ferry Irwandi. Yang Irwandi boleh komen di bawah. Bahas apa ini? Dia kan ini juga tuh nakama juga. Dia paling seneng cerita-cerita tentang The One Piece. Ya. Ini salah satu contohnya di posting dia di Malaka ini. Oh ya ya, tadi udah ke-spill sih. Bentar. Ya. Ini dia postingan dari Ferry Irwandi di Malaka Instagram. Nah ini poster wanted Ferry Irwandi Ferry. Oh iya ya, pas ya. Ferry Irwandi. Bagus. 3M. Shania Chita 930. Dea Anugrah 1M 111. Engewi Gersamlam. Coki Wadene. Sama-sama pengguna obat. Komen nih biasanya. 1000 ki chopper dah, 1000. Iya, sama-sama pengguna obat. Terus naik, dulu 50 setahu aku. Rizky Adi Prakoso 330. Fatia Izati 200. Jerome Polin kira 94. Aurelia Vizal 80. Sing anu ya cokya aja, cuas. Kamu wes nonton Apa? videonya ini? Video apa? Ferry Irwandi yang dia bahas. Tapi bukan di channelnya Malaka. Bahas apa? Jarang nonton sih. Tapi mungkin kalau ada One Piece nonton. Kalau bahas One Piece. Di channel pribadi. Bahasnya apa? Pemerintah. Tentang kayak konspirasi gitu. Tentang Void Century di One Piece itu ternyata katanya ada juga terjadi di Indonesia. Oh. Itu sebenarnya aku sempat kepikiran mau bahas itu, konspirasi sejarah yang hilang. Tapi udah agak berapa minggu yang lalu gitu. Sejarah yang hilang kan maksudnya? Terus ya, Ya itu seru sih, harus sih. Tapi ya mungkin kalau lagi panas lagi kita bahas lagi konspirasi-konspirasi lain selain bendera. dulu kita pernah bahas soal ini juga, soal IKN. Oh iya ya, pernah. Mangkrak. Kita visioner kita udah tahu negara Indonesia itu sudah tidak cocok lagi Konoha, sudah jadi negara One Piece. Iya. Akhirnya kejadian. Yang belum nonton atau dengerin bisa cek episode kita yang lalu-lalu. Ya, di konspirasi. Edisi Mari Joa atau IKN itu kalau nggak salah judulnya. Lupa IKN atau iya IKN Mari Jawa kayaknya. Yes, itulah. Lanjut ini. Ini topik terakhir yang akan menjadi konspirasi, sangat konspirasi. Siap? Yuk. Ini Fajar Sad Boy. Pria ini diduga membunuh istri dan anak karena One Piece. Jagat maya dihebohkan dengan kabar mengerikan. Seorang pria diduga tega menghabisi nyawa istri dan anaknya. Alasannya diduga terkait obsesinya pada anime One Piece. Yang bikin publik semakin bingung saat diperiksa, pria ini berbicara dengan omongan yang muter-muter dan tidak jelas arah pembicaraannya. Banyak yang menduga ada gangguan psikis atau faktor lain di balik perilakunya. Pelaku pembunuhan aduh, sampai batuk. Pelaku pembunuhan istri dan kedua anak kandung, JS, Kampung Punan Mahakam, Kecamatan Segah, Minggu, mengaku akibat terpengaruh film anime One Piece, namun motif tersebut masih didalami oleh jajaran Satreskrim Polres Berau. Apakah benar atau hanya hayalan semata? Kasus ini viral dan memicu perdebatan panas di media sosial. Ada yang menganggap ini pentingnya kesehatan mental dijaga. Ada pula menilai ini murni tindakan kriminal yang harus dihukum berat. Ya, kurang lebih gitu guys. Emang ada ya karakter One Piece yang membunuh keluarganya? Ini baca komen aja, seru ini. Doflamingo, Loki. Maksud kami karakter utamanya. Ini nggak tahu cerita di balik motif pelaku. Oh iya ya, Doflamingo. Pokoknya dia sempat kamu sempat lihat cuplikan aslinya.
yang dia ngomong. Nih coba kita dengerin. Diri Bentar. Gara-gara One Piece aja itu. gara-gara One Piece. Kau bunuh dia. Ya, saya tidak memenuhi syarat kehidupan One Piece. Saya dimarahi One Piece. So, Jadi kau bunuh Jadi istri kok kayak anakmu main gara-gara ditanya One apa? Piece. Dia main yo aja kayak. kalau One Piece, kalau saya tidak memenuhi maunya One Gendeng Piece, gitu. ya seperti saya berikan minuman di botol, dia minum minuman di botol itu, Gendeng gitu ya. akan habis, dia buang botolnya mas. Jadi berarti memang tidak boleh One Piece ini ya? Memang tidak boleh One Piece. Oh, Saya pasti. akui, memang tidak boleh One Piece. Ada yang ngomong, ada yang bilang kalau ini tuh orang yang dipakai oleh pihak-pihak tertentu untuk menghentikan bendera One Piece supaya nggak berkelanjutan. Jadi hentikan One Piece, One Piece pembunuh gitu. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Dipakai oleh Kayak pihak GTA dulu. tertentu. Kayak game GTA. Iya go. Jangan Kan main. banyak tuh kasus katanya terinspirasi GTA. Oh, iya, beda konteks, coy. Ini konteksnya kelanjutan dari bendera One Piece. Ngerti nggak? Iya. Ketika Senjata terakhir ini. ketika pihak yang dirugikan atau merasa, aduh kita semakin terserang, kita harus bikin apa istilahnya? Bikin skenario, bukan skenario apa ya? Berita atau sesuatu yang One Piece ini ternyata buruk. Wah, jangan mengibarkan bendera One Piece lagi. Nah, itu. Banyak yang berteori gitu. Ya, itu konspirasi bendera One Piece. Ya, jadi pertanyaannya, mana yang lebih melecehkan Indonesia? Memasang bendera One Piece atau mendukung merah putih? One for all. Oke. Ada lagi tambahan? Sudah itu aja. Saya takut bicara banyak-banyak kali ini. Sensitif. Ya, tapi kalian nggak perlu takut kalau pengen bikin podcast, guys. Karena sudah ada Podcast Space. Nah, di Podcast Space ini kalian bisa bikin podcast kayak kita contohnya. Dan ini kita audionya udah pakai micro D profesional, udah termasuk dari sewa studio yang ada peredam-peredam gini. Udah ada kamera juga, udah ada headphone, dan bisa secara online ya. Ini kita tambah laptop, terus bisa online ke Hans di sana. Nah, kalau kalian penasaran untuk sewa studio podcast ini, kalian bisa cek linknya di deskripsi di Podcast Space. Itu dia, guys. Oke. Ada lagi tambahan? Udah ya? Dukung kita ketemu lagi di episode kalau ada yang bisa kita bahas di konspirasi berikutnya. Atau kalau kalian ada ide, oh ya boleh. jangan malu-malu. Komen saja. Siap. Kalau ada. Ya, saya Hendy Jul. Saya Hans. Sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah. Dadah. Dipersembahkan oleh Podcast Space.